Halo Smart Parents dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga segala kebaikan ada pada Anda dan keluarga. Ketemu lagi dengan saya Aristo, kita akan bahas-bahas bincang-bincang seputar tentang parenting. Smart Parents sudah menjadi sebuah keinginan semua orang tua untuk bisa melihat anaknya sukses, bisa melihat anaknya tumbuh dengan baik, bisa melihat anaknya menjadi anak yang luar biasa. Namun dalam menempuh proses menuju kesuksesan tersebut, tidak jarang anak kita melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang menghambat mereka untuk bisa menuju kesuksesan. Oleh karena itu, tidak jarang sebagai orang tua kita juga perlu mendisiplinkan anak kita. Ya. Nah, dalam mendisiplinkan anak, seringkali kita dengar kata dimarahi, ditegur, dan dinasehati. Ya. Namun tahukah Smart Parents bahwa tiga hal ini merupakan hal yang berbeda, ya. Menasihati, menegur, dan memarahi merupakan tiga hal yang berbeda, ya. Memiliki fungsi yang berbeda dan tentunya digunakan dalam kondisi yang berbeda-beda. Tidak bisa kita gunakan satu terms, yaitu misalnya memarahi saja dalam segala kondisi, ataupun menasihati saja dalam segala kondisi, ataupun menegur saja dalam segala kondisi. Jadi tiga terms ini memiliki arti dan kegunaan yang berbeda-beda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan dari tiga terms tersebut, ya, menasihati, menegur, dan memarahi. Kita mulai dengan terms yang pertama, yaitu menasihati, ya. Menasihati di sini dari kata dasar nasihat, ya. Fungsi menasihati, ya, saat orang tua memberikan nasihat atau menasihati anaknya, fungsinya adalah memberitahu anaknya jalan yang benar, ya, atau cara yang benar. Berarti nasihat di sini kita gunakan saat kita melihat anak kita, saat anak kita melakukan sesuatu dengan cara yang kurang tepat atau dengan cara yang salah. Ya, oleh karena itu fungsi orang tua di sini adalah memberikan cara yang benar kepada anak kita, agar kedepannya dia bisa melakukan suatu hal dengan cara yang benar dan tepat. Jadi itu fungsi dari menasihati. Yang kedua adalah menegur. Menegur mempunyai fungsi mengingatkan kembali, ya, mengingatkan kembali apa yang sudah pernah diberitahu sebelumnya. Berarti menegur ini levelnya di atas dari menasihati. Setelah kita memberikan nasihat kepada anak kita, setelah database cara yang benar, cara yang tepat masuk ke dalam pikiran anak kita, maka jika anak kita masih melakukan hal tersebut dengan cara yang salah, maka kita melakukan fungsi yang kedua, yaitu menegur. Menegur adalah mengingatkan kembali. Mengingatkan kembali bahwa cara yang dia lakukan itu masih kurang tepat, ya, sedangkan sudah pernah diberi tahu cara yang lebih tepat seperti apa, menegur. Lalu yang ketiga, terms yang ketiga adalah memarahi. Ya, memarahi ini bisa dilakukan jika satu, anak kita sudah mengetahui cara yang benar, anak kita sudah punya database cara melakukan hal yang benar. Kedua, anak kita sudah ditegur berkali-kali, sudah diingatkan berkali-kali. Dan yang ketiga, fondasi yang ketiga untuk memarahi anak adalah saat anak kita sudah akan membahayakan dirinya atau orang lain, membahayakan dirinya atau orang-orang yang ada di sekitar dirinya. Bila ini terjadi, maka orang tua dapat memakai terms yang ketiga, yaitu apa? Memarahi. Ya, jadi ada tiga level dalam mendisiplinkan anak, ya, yaitu menasihati, menegur, dan memarahi. Fungsi memarahi di sini bukan melampiaskan emosi, bukan melampiaskan segala sesuatu yang kita sedang rasakan, bad mood atau perasaan buruk kepada anak kita. Bukan kita lakukan itu. Tapi fungsi memarahi di sini adalah menghentikan apa yang anak kita lakukan secara cepat. Karena apa? Karena sudah mulai membahayakan dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, dengan mengetahui fungsi dari tiga terms ini, Smart Parents tentu akan lebih bijak dan lebih mengerti mana yang harus dipakai dalam situasi seperti apa. Ya, kalau kita melihat anak kita melakukan sesuatu salah, tetapi memang karena anak kita belum mengerti bagaimana cara yang benar melakukan hal tersebut, maka kita bisa lakukan level 1, yaitu memberikan nasihat atau menasihati. Setelah kita menasihati, berarti kita mempunyai persepsi bahwa anak kita sudah memiliki dasar pengetahuan cara melakukan hal tersebut dengan benar seperti apa.
Baru kalau dia lakukan hal tersebut lagi, ulang lagi dengan cara yang salah, kita masuk ke fungsi kedua yaitu menegur. Ya, dan kalau sudah membahayakan orang lain dan atau membahayakan dirinya, kita masuk ke fungsi memarahi dengan tujuan menghentikan secara cepat apa yang dilakukan anak kita karena sudah membahayakan dirinya atau orang-orang di sekitarnya. Saya ambil contoh sederhana seperti ini. Saat kita melihat anak kita main korek api, kalau anak kita tidak tahu apa fungsi korek api dan apa itu korek api dan bagaimana korek api bekerja, maka fungsi kita sebagai orang tua tidak langsung memarahi, tidak langsung memarahi dengan kata-kata yang nada tinggi, kata-kata yang sedikit keras, bahwa tidak boleh main api, kamu ini tidak teliti ya, kamu ini sembrono main-main api, ini bahaya sekali. Tidak langsung dimarahi, tetapi melakukan level 1 itu menasihati. Ya, kita jelaskan apa itu fungsi korek api, kenapa korek api berbahaya, kenapa korek api bukan mainan. Setelah itu kita jelaskan, setelah kita memberikan nasihat kepada anak kita, maka kita punya persepsi anak kita mengerti bahwa apa itu fungsi korek api dan bermain korek api itu merupakan hal yang berbahaya. Beberapa waktu kemudian, kalau anak kita masih bermain dengan korek api tanpa ada indikasi mereka mengerti bahwa bermain korek api itu berbahaya, maka fungsi yang harus orang tua lakukan adalah fungsi kedua, yaitu menegur, mengingatkan kembali. Ya, mengingatkan kembali, misalnya nama anaknya Bobby, main korek api berbahaya ya, kan kemarin sudah Papa jelaskan. Ya, jadi ditegur. Ya. Nah, orang tua harus memiliki hati yang besar, hati yang lapang untuk selama-lamanya kalau bisa bertahan di level 2, yaitu menegur, mengingatkan kembali. Jangan mundur ke level 1. Jangan kembali nasihati lagi. Kenapa? Karena mereka sudah punya database karena mereka sudah punya database yang diperlukan. Bayangkan smart parents, kita sebagai orang tua saja kalau dinasihati hal yang sama berulang kali, maka yang kita rasakan adalah malas dengar ya. Maka yang kita rasakan adalah saya sudah tahu ini, nggak usah ngomong berkali-kali, saya sudah tahu. Karena apa? Karena kita sudah punya database-nya. Makanya kita sebagai orang tua harus berkutat di level 2, yaitu menegur, mengingatkan kembali. Ya, bukan memberikan nasihat kembali, tapi mengingatkan kembali. Ya, Bob, kan kamu tahu main korek api itu berbahaya. Namun di waktu-waktu selanjutnya, kalau misalnya anaknya Bobby masih melakukan hal tersebut, yaitu main korek api, dan kali ini sudah mulai membahayakan dirinya atau orang-orang di sekitarnya, yaitu dia sudah mulai mencoba membakar kertas atau apapun yang ada di sekitarnya, maka di situ fungsi nomor 3 sebagai orang tua harus aktif, yaitu apa? Memarahi. Tetapi fungsi memarahi di sini adalah menghentikan apa yang sedang dilakukan anak kita secara cepat. Karena apa? Karena sudah mulai membahayakan. Ya, menghentikan apa yang dilakukan anak kita secara cepat karena sudah mulai membahayakan. Ya, saya tidak menggunakan menumpahkan emosi kita, menumpahkan bad mood kita, menumpahkan apa yang kita rasakan, menumpahkan apa yang ada dalam pikiran kita kepada anak kita. Tetapi fungsi memarahi di sini adalah menghentikan apa yang anak kita lakukan karena sudah mulai membahayakan dirinya dan orang lain. Nah, smart parents sekalian, dengan kita mengetahui konsep menasehati, menegur, dan memarahi, semoga kita sebagai orang tua bisa semakin bijak dalam mendidik anak kita, dalam mendisiplinkan anak kita. Ya, tidak selalu anak harus dimarahi. Ya, atau tidak selalu harus ditegur. Ya, kenapa? Karena kita harus tahu apakah anak kita sudah punya fondasi landasan dasar dari hal yang benar atas suatu hal. Ya, jadi harus dinasihati dulu. Jadi smart parents, kita ingat 3 level, yaitu yang pertama menasihati, memberikan landasan dasar atas hal yang benar atau bagaimana hal itu berjalan dengan benar. Yang kedua adalah menegur, mengingatkan kembali. Kalau dia masih melakukan hal tersebut dengan cara yang salah, maka mengingatkan kembali ya tentang apa yang sudah diberitahukan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu memarahi jika sudah mulai membahayakan dirinya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Smart parents sekalian, semoga apa yang dibagikan kali ini dapat berguna dan bermanfaat dan semakin membawa kita semakin dekat menjadi orang tua pintar, orang tua bijak. Sampai bertemu di episode selanjutnya, di video selanjutnya, dan
Sampai jumpa.